Halo teman-teman, kembali lagi di JTech ID bersama saya Angga dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel JTech ID. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan bantu tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis ya. Dan kali ini JTech ID membantu lagi merakitkan sebuah PC untuk subscriber yang kali ini subscribernya ini berdomisili di daerah Medan. Cukup jauh ya. Dan juga buat teman-teman yang ingin dibantu rakit oleh JTech ID, kalian juga bisa DM ke Instagram ataupun bisa chat ke WhatsApp. Nanti mungkin linknya saya akan coba simpan di bawah. Jadi teman-teman juga bisa dibantu rakit ke JTech ID. Kalau waktunya memungkinkan, kalau kesempatannya ada, kita akan coba bantu untuk kalian. Dan siapa tahu bisa jadi untuk PC yang dibantu rakit itu menjadi konten-konten selanjutnya di channel JTech ID seperti subscriber lainnya ya. Oke, sedikit cerita, subscriber kita kali ini dari Medan ini ingin rakit PC dengan budget kurang lebih awalnya itu 9 sampai 10 jutaan. Dan kebutuhannya itu sebetulnya titik beratnya ada di editing dan juga sebetulnya untuk gaming juga tentunya ya. Budget 9-10 jutaan tentunya bisa editing dan gaming. Dengan berpanjang lebar kita diskusi, akhirnya pemilihan komponen untuk basicnya jatuh kepada generasi ke-10 yaitu Core i5 generasi ke-10. Namun seiring berjalannya waktu, saat sedang dibelanjakan untuk komponennya, beliau menambah budget untuk beberapa komponen yang belum sempat dibelanjakan. Jadi budgetnya totalnya di 12 jutaan. Padahal waktu itu udah beli prosesor, akhirnya jadilah PC-nya seperti ini. Jadi awalnya budgetnya 9-10 juta, tapi karena nambah budget untuk beberapa komponen, jadinya 12 juta. Dan kira-kira komponennya seperti apa dan PC-nya jadinya seperti apa sih? Dan performanya juga seperti apa? Mari kita langsung bahas aja untuk PC ganteng kali ini. Gak perlu berlama-lama, langsung aja kita nyalakan PC-nya dan let's go. Oke, PC-nya udah nyala, udah kelihatan ganteng banget.
memiliki ciri khas dan juga memiliki karakter yang luar biasa. Dan kita akan jelaskan komponennya satu per satu. Kita akan mulai dari segi tampilannya terlebih dahulu. Untuk tampilan dari PC ini kita menggunakan casing yang ganteng dari GameX Diamond COC Black. Sebetulnya untuk casing ini hadir dalam dua varian warna, ada yang black dan juga ada yang white. Tapi kita gunakan yang black seperti ini. Dan untuk casing ini tuh dibanderol dengan harga kurang lebih kisaran di 500 ribuan sekian. Saya lupa entah itu 575 atau sekian ya. Tapi di sini dengan harga 500 ribuan, saya baru pertama kali menemukan casing dengan fitur yang selengkap dan seganteng ini. Dimana untuk fitur andalan dari casing ini, yaitu dia memiliki turbo fan. Turbo fan ini tentunya akan membantu pendinginan motherboard kita. Apalagi buat kalian juga yang suka overclocking, ini juga sedikit banyak akan membantu mendinginkan motherboard kalian. Keren banget ya, di sini disematkan sebuah turbo fan untuk menjaga ataupun untuk menambah ataupun membantu mendinginkan dari motherboard dan juga suhu komponen lainnya yang ada di dalam. Ini menjadi salah satu fitur andalan dari GameX COC ini. Ya, sesuai namanya ya, GameX Diamond COC, cooling and overclocking. Mantap. Walau kita kali ini tidak menggunakan PC ini untuk overclocking, tapi bolehlah agar PC kita itu semakin adem lagi. Nah, untuk dari segi desainnya, di bagian depan ini dia memiliki ciri khas karakter yang menawan. Dimana untuk di bagian depan itu ada seperti diamond cut gitu ya. Ada diamond cut dan juga di sini ada buritan-buritan nyala-nyala lampu RGB ya, atau LED RGB. Yang mana untuk LED RGB ini juga sinkron sama dengan fan yang disematkan dalam paket penjualannya. Jadi di paket penjualannya ada satu buah fan di bagian belakang atau untuk exhaustnya, dan exhaust ini juga bisa dirubah warnanya sesuai dengan warna tema yang ada di depan. Jadi kita bisa switch, kita mau warna RGB atau warna-warna lain sesuai tema karakter kita, itu bisa diatur. Ini menjadi salah satu kelebihan tersendiri ya. Casing ini udah ganteng, di dalam paket penjualannya sudah disematkan juga turbo fan dan juga sudah ada fan exhaustnya. Jadi udah lengkap banget. Dan untuk compatibility-nya, casing ini mampu untuk menampung motherboard hingga ukuran ATX. Jadi untuk mini ITX bisa, untuk micro ITX bisa, dan untuk ATX bisa. Jadi udah nggak perlu khawatir lagi buat kalian yang mau rakit PC menggunakan motherboard ATX, sudah bisa. Dan untuk fan-nya, untuk jumlah fan yang bisa dipasang di casing ini bisa menampung hingga 8 fan, yakni 3 di bagian depan, 2 di bagian atas, 1 di bagian exhaust ya atau belakang, dan 2 di bagian bawah. Dan di sini saya juga pasangkan lengkap semua. Dan untuk kalian yang ingin memasangkan fan di bagian bawah, ini tuh ada satu cara khusus ya. Kalian bisa menggunakan baut fan untuk seperti IO water cooling ya, untuk fan untuk radiator dari IO water cooling. Jadi itu bisa dipasangkan untuk bautnya ke bagian bawah. Jadi kelihatan banget, ini ganteng banget. Dan ini airflow-nya sudah saya atur juga ya, dari intake semua dari depan ya, dan dari bagian bawah di sini akan menghembuskan angin ke atas, dan untuk exhaust-nya ada di bagian belakang 1 dan juga di atas 2. Jadi untuk airflow-nya ini udah disetting. Jadi ini udah bagus untuk airflow-nya. Jadi ini airflow-nya udah sangat bagus. Terlebih untuk GameX Diamond COC ini di bagian depan juga ada sedikit seperti mesh, sehingga untuk aliran udara itu nggak terhambat. Jadi ada celah-celah buat menarik angin dari luar. Keren banget. Dan ngomong-ngomong untuk kabel manajemennya, casing ini juga kabel manajemennya lumayan cukup baik ya. Jadi kita leluasa untuk merapikan kabel. Buat kalian juga yang nggak terlalu bisa merapikan kabel, ini cukup leluasa, jadi cukup enak lah. Untuk kabel manajemennya cukup baik. Dan untuk compatibility penyimpanannya, kita bisa menyimpan maksimal hingga 4 slot penyimpanan, dimana konfigurasinya yaitu adalah untuk 2 SSD SATA 2,5 inch dan juga bisa maksimal untuk 2 hard disk 3,5 inch. Jadi totalnya bisa 4 penyimpanan. Jadi ini adalah salah satu jumlah penyimpanan yang cukup baik juga, cukup banyak juga. Apalagi buat zaman sekarang udah banyak yang pakai seperti SSD M.2. Jadi penyimpanan seperti ini harusnya udah sangat cukup ya. 4 slot, gede banget. Dan untuk konfigurasi lain seperti untuk PSU cover, PSU covernya di sini sayangnya tidak bisa menampilkan PSU apa yang kita gunakan. Tapi itu bukanlah satu kekurangan, karena ya itu jadi salah satu ciri khas juga dari casing ini. Oke, dan yang gak kalah ketinggalan zaman, casing ini sudah tempered glass sampingnya, dan untuk pembukaan tempered glassnya juga keren banget. Jadi ini udah gak pakai baut lagi, tapi hanya tinggal dibuka saja seperti pintu. Jadi ini bautless ya. Ini udah salah satu fitur yang kayaknya udah gak asing lagi buat zaman-zaman seperti ini ya. Jadi ini casing fiturnya udah banyak,
modelnya udah cakep ya, udah kekinian, dan value-nya banyak sekali. Jadi ini salah satu casing yang saya bilang cukup bisa direkomendasikan untuk kalian. Oke, kita lanjut lagi ke komponen lain. Seperti yang saya katakan di awal, prosesor yang kita gunakan yaitu adalah Core i5 generasi 10, yaitu 10400F. Ya, ini pemilihan awal karena awalnya budgetnya di 9-10 jutaan, kita diskusi menggunakan ini, tapi seiring kita merakit PC dan membelanjakan komponen ternyata nambah budgetnya ya. Dan untuk motherboardnya kita gunakan motherboard dari ASRock B560M Pro 4. Ini adalah salah satu motherboard yang cukup ganteng dan cukup bisa diandalkan buat ya kaum low budget juga bisa ya, karena dengan budget yang bisa dikatakan sangat terjangkau tapi dia memiliki atau memberikan fitur-fitur yang cukup baik. Jadi ini semua pilihan ya kepada kalian. Silakan tentukan motherboard apa yang ingin kalian gunakan. Namun untuk rakitan PC kali ini rasanya udah cukup menggunakan motherboard dari ASRock B560M Pro 4 ini. Dan di sini juga kita menggunakan cooling yang cukup sangat amat baik sekali ya. Karena temanya kita kali ini pengen lebih mengoptimalkan atau pengen lebih adem lagi PC-nya. Kita menggunakan cooling dari Cougar Forza 85. Dia memiliki 6 heat pipe yang mana pendinginannya tentunya sangat baik. Tentunya untuk prosesor-prosesor kelas middle, bahkan untuk entry level buat kalian yang pengen adem, ya tentunya ini adalah salah satu rajanya ya. Tapi untuk Core i7, Core i9 ini juga sangat bisa digunakan. Tapi mungkin kalau untuk Core i9 untuk overclocking saya tidak menyarankan ya. Karena ya paling enggak kalian bisa pakai IO 360 yang berkualitas tentunya ya. Dan nanti kita akan lihat suhu pendinginan dari cooling ini ya, atau cooler ini seperti apa. Dan kebetulan untuk tema kali ini nggak yang terlalu RGB sehingga pemilihan Cougar Forza 85 ini udah cukup sesuai ataupun selaras dengan tema yang ingin kita rakit kali ini. Lalu untuk komponen lainnya kita gunakan memori RAM. Memori RAM yang kita gunakan di sini memori RAM yang sekarang harganya lagi sangat cukup terjangkau, namun dia memiliki kualitas yang baik, yaitu adalah PNY Accelerate. PNY ini dia memiliki konfigurasi 2x8GB dengan frekuensi 3200 MHz. Ini adalah salah satu memori yang udah sangat cukup ya, apalagi disandingkan dengan Core i5 generasi 10 ini. Dan memori RAM ini memiliki ciri khas ataupun karakter dari desainnya. Dia memiliki ciri khas yang cukup dinamis dan juga cukup agresif dari sirip-siripnya, dan juga di sini dibalut dengan aksen berwarna merah. Jadi ini bisa untuk kalian yang memang pengen black semua, kalian bisa cabut aksen merahnya, ataupun buat yang kalian gak ada masalah dengan aksennya itu tetap bisa dipasang. Jadi RAM ini memiliki value yang cukup oke ya dengan harga 700 ribuan. Saya agak lupa ya 780 atau 790 ribuan. Nanti coba kalian cek deh. Mudah-mudahan harga memori RAM itu terus turun ya, karena ini nice banget lah. Udah harganya turun banget jauh. Dan untuk komponen lain kita gunakan storage atau penyimpanan. Penyimpanan kali ini kita gunakan SSD juga. SSD dari PNY CS1031. Sebetulnya SSD ini pernah saya review ya beberapa waktu lalu, tapi dengan kapasitas yang 1 terabyte-nya. Dan kali ini kita gunakan untuk OS ini dengan kapasitas 256GB. Ya zaman sekarang udah cukup wajib menggunakan SSD seperti ini ya. Ini M.2 NVMe. Dan kita juga sandingkan dengan penyimpanan lain untuk seperti hard disk ya. Hard disk Seagate 500GB ya, ini opsional sebetulnya buat kalian yang pengen pakai SSD semua, silahkan. Jadi tentukan budget kalian dan tentukan preferensi masing-masing tentunya ya. Dan juga untuk VGA card-nya ini awalnya kita hanya akan menggunakan GTX series, tapi seperti yang saya bilang seiring waktu ternyata budgetnya ditambahin, akhirnya kita membeli sebuah RTX. Nah ini adalah RTX 3050 dari PNY Verto. Jadi ini ada dua versi ya. PNY waktu lalu saya pernah mereview kalau nggak salah yang RTX 3050-nya. Mungkin kalau nggak salah nanti kalian bisa klik lah link di atas ya. Link review dulu RTX 3050. Namun ini adalah seri terbarunya dari PNY, yaitu PNY RTX 3050 dengan seri Verto. Nah perbedaannya apa? Jadi perbedaannya untuk seri ini, info yang saya dapat itu adalah PNY sudah memproduksi sendiri untuk GPU-nya. Kalau dulu RTX 3050 seri dulu itu diproduksi mungkin di brand partner lain lah ya. Tapi kalau yang ini betul-betul
dari PNY-nya sendiri. Dan harganya kalau saya lihat juga sedikit banyak agak terpaut lebih tinggi ya untuk yang PNY Verto ini. Ya mungkin karena oriental gitu ya, atau originalitas dari PNY sendiri. Harganya memang sedikit mahal, tapi dari desainnya itu sangat cakep sekali. Memang dia ada dual fan seperti ini ya, kelihatan cakep banget. Dan juga dia casingnya terkesan memang plastik, tapi terkesan lucu dan juga bantet gitu ya. Dan juga dia memiliki backplate yang backplate-nya itu dia memiliki salah satu karakter yang menurut saya sangat manis ya, sangat manis dan juga berkesan. Dan dari paket penjualannya ini kalau gak dibuka plastiknya nanti akan panas, jadi saya coba buka ya, karena memang untuk pendinginan yang sangat baik juga. Dan untuk heatsinknya juga di sini PNY sudah cukup proper untuk menyematkan heatsink ini di RTX 3050. Tapi nanti kita akan lihat suhu pendinginan dari RTX 3050 PNY ini seperti apa. Dan yang terakhir kita gunakan power supply. Power supply ini kita gunakan yang 750 watt dari Sagatech Hydra. Kenapa kita menggunakan yang 750 watt? Karena memang permintaannya untuk kedepannya jika subscriber kita kali ini menggunakan ya mungkin VGA-nya pengen di-upgrade ke RTX 3060, 3070. Jadi udah cukup persiapan, jadi dia hanya PNP mengganti VGA card-nya saja, enggak harus bongkar ulang semua. Ya ini permintaannya untuk menggunakan power supply yang proper. Tapi tenang aja, jadi dengan power supply yang kapasitas 750 watt itu tidak berarti listriknya jadi boros juga. Nah untuk listrik itu daya yang dihasilkan itu atau yang dikonsumsi itu tergantung dari komponen yang digunakan, bukan dari besar kecilnya kapasitas power supply. Itu hanya sebuah kapasitas power supply, namun untuk besar kecil daya yang dibutuhkan itu dari komponennya sendiri. Jadi ketika kita mau upgrade dengan power yang cukup besar seperti VGA RTX 3070 gitu ya, power lebih besar, itu nggak perlu diganti lagi untuk power supply-nya sudah cukup sangat mumpuni sekali. Oke, mungkin komponennya itu saja. Sudah saya jelaskan semua. Dan saya akan coba membenchmark atau memberikan gambaran buat kalian dari hasil tes untuk PC ini. Dan saya akan langsung coba tes gaming di 2K ataupun resolusi 1440p. Jadi ini bukan resolusi 1080p ya. Walau saya tahu untuk RTX 3050 ini sangat proper untuk digunakan di 1080p, tapi saya ingin membenchmark ya. Apakah dengan 2K ini masih sangat proper atau layak untuk digunakan gaming ataupun seperti apa? Dan mari kita lihat untuk benchmarknya.
Oke, bagaimana performa dari PC ini? Walau di resolusi 2K, ternyata PC ini masih cukup handal untuk melibas gaming. Ya, walau kalian harus rela sih di game Cyberpunk dengan resolusi 2K, ya kalian harus mendapatkan FPS yang nggak terlalu besar. Tapi sebetulnya untuk FPS dengan FPS 30-an ke atas itu sebetulnya sudah cukup nyaman untuk digunakan. Ya, ini benchmark di 2K. Tentunya kalau mau lebih nyaman kalian bisa gunakan di resolusi 1080p tentunya ya. Dan ngomong-ngomong untuk suhunya ini juga sangat adem sekali ya. Untuk suhu dari CPU-nya saat gaming itu juga sangat adem sekali. Kalian bisa lihat ya, pendinginan dari CPU cooler ini sangat baik sekali untuk mendinginkan si prosesor. Bahkan saya juga coba tes untuk benchmark ya, benchmark sintetis seperti di R23 dan lain sebagainya. Itu suhu maksimumnya hanya di sekitaran 60-an atau 61 derajat dengan loop 10 menit. Itu bekerja keras ya untuk prosesornya, tapi maksimumnya hanya di 61 derajat. Jadi ini salah satu bukti bahwa cooler ini sukses untuk mendinginkan CPU-nya ya, karena memang karakter dari CPU-nya juga nggak terlalu yang panas-panas banget, dan artinya untuk cooler ini bisa sangat membantu sekali atau ringan sekali kinerjanya untuk mendinginkan si Core i5 ini. Jadi PC-nya jadi lebih adem dan juga lebih awet buat kalian gunakan jangka panjang. Itu kelebihannya menggunakan cooler yang baik seperti ini. Dan juga untuk suhu GPU, untuk si GPU-nya juga nggak terlalu dibilang dingin, tapi juga nggak bisa dibilang panas ya. Ini cukup normal dan standar aja ya. Kadang ada maksimal di 70-an, kadang di 60-an ya, tergantung gamenya, tapi ini cukup oke juga, cukup wajar juga. Dan untuk suhu motherboard di sini saya coba cek juga, ini cukup adem juga karena mungkin terbantu dari turbo fan yang ada di casing ini. Jadi untuk persuhuan PC ini nice, nggak ada isu sama sekali. Dan ngomong-ngomong untuk konsumsi daya walau kita tadi menggunakan power supply 750 watt, itu tidak berarti PC kita jadi boros 750 watt ya. Saat penggunaan gaming, di sini saya coba tes di gaming itu hanya berkisar di 220 sampai 230 watt. Ini adalah salah satu PC yang cukup irit dengan performa seperti ini. Nggak salah pilih lah, pilih RTX 3050 itu cukup irit. Jadi buat kalian yang concern terhadap listrik, pilih RTX 2060 atau RTX 3050, ya jawabannya mungkin bisa ke RTX 3050 untuk kalian yang cari lebih hemat listrik. Ini nggak ngomongin dengan dari AMD ya, mungkin itu beda cerita lagi. Oke, dan seperti yang saya katakan di awal, untuk budget ini sebetulnya menghabiskan kisaran 12 jutaan atau 12,5 jutaan kalau nggak salah ya. Jadi kurang lebih ini PC-nya, PC yang udah dirakit seperti ini. Buat kalian yang ingin dirakit juga, kalian bisa DM ke Instagram. Dan mungkin itu saja video dari JTech ID kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan tekan like-nya buat kalian yang suka dengan video ini, dan juga tekan tombol subscribe-nya buat kalian yang belum subscribe. Bersama saya Angga, sampai ketemu di video selanjutnya, and salam JTech ID. See you.